berpuluh-puluh tahun, bahkan ya mohon maaf saking gak betai, akhirnya terjadilah Islam di Indonesia dulu. Mohon maaf ya, dengan kedatangan mohon maaf negara yang lain menjajah Indonesia, awalnya bersahabat, dijarniai, dibiarkan, tapi kelama-kelamaan kok menindas, akhirnya apa? Harus perang. Harus perang. Lebih baik mati daripada jadi budak di negeri sendiri. Makanya semboyane 10 November itu apa? Di sini itu merdeka atau mati, ya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Semoga Kiai Haji Mukhlason Rosyid senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur yang panjang sehingga dapat selalu membimbing kita semua ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kula ngutip hadis Rasulullah. Jihad itu ada dua. Ada jihad dikatakan jihad kecil. Jihad kecil adalah jihad yang dilakukan jasmani, memerangi terhadap orang-orang kafir pada saat itu. Secara fisik ya. Apakah terjadi perang Khandaq, perang Uhud, perang Badar. Tapi setelah itu Rasulullah dawuh sok ana jihad lebih besar lagi di tengah-tengah umatku. Ditanyakan jihad yang mana ya Rasulullah? Yaitu perang lawan hawa nafsu. Kita lihat di negeri Timur Tengah sana. Ini kalau menurut hadis itu jihad kecil. Karena apa? Karena jihad merangi itu secara fisik. Itulah bentuk hablum minan nas. Hablum minan nas. Karena ada yang ditindas, ada yang dijajah, yang selama ini negara-negara lain merasa tutup mata padahal sudah tahu kebenarannya itu bagaimana. Mohon maaf, Islam itu sejatine mau ngejak perang. Karakter Islam itu rahmatan lil alamin. Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Cuman yang mengatakan itu teroris adalah sesungguhnya teroris itu sendiri, bukan umat Islam yang mencemarkan nama baik Islam. Sebetulnya saya tidak mau ngomong siapa dirinya. Sesungguhnya yang berteriak maling adalah maling. Yang mengatakan teroris itu adalah sesungguhnya itulah teroris. Mana umat Islam? Enggak ada. Karena dasar Islam itu rahmatal. Ayo sejarah dari manapun sampean buka. Negara manapun sampean buka. Kalau ada Islam di situ dijajah atau gimana, dia kok enggak langsung ngejak perang, enggak. Muhaddasah. Artinya negosiasi. Berpuluh-puluh tahun, bahkan ya mohon maaf saking gak betai, akhirnya terjadilah Islam di Indonesia dulu. Mohon maaf ya, dengan kedatangan mohon maaf negara yang lain menjajah Indonesia, awalnya bersahabat, dijarniai, dibiarkan, tapi kelama-kelamaan kok menindas, akhirnya apa? Harus perang. Harus perang. Prinsip perang, lebih baik mati daripada jadi budak. Lebih baik mati daripada jadi
budak di negeri sendiri. Makanya semboyane 10 November itu apa? Di sini itu merdeka atau mati, ya itu. Sama sekarang yang ada di Palestina. Sama, merdeka atau panggilan jihad di sana. Akhirnya apa? Ternyata tidak masyarakat sana sendiri yang bersolidaritas, seluruh umat Islam seluruh dunia bersolidaritas. Nggak bisa dengan dirinya ikut ke sana, hartanya. Nggak bisa hartanya, minimal berdoa. Tapi di situ sudah dijanjikan Allah, qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau ku tarik ke hakikat, ketika kebenaran itu sudah masuk di dalam hatimu, dinul haq, maka nafsu yang ada di dalam dirimu zahuqa akan nyisih. Akhirnya setelah kita menafikan selain Allah, akhirnya mengisbatkan Allah. Itulah maksud kalimat tauhid nafi isbat. Nafikanlah isinya la ilaha di dalam hatimu, habis itu isbatkanlah illallah di dalam hatimu. Yang tadinya kau beriman terhadap makhluk, sapa sing ngaji, sapa sing kasih petunjuk. Pertama ngomongi iku mang mukhlason, tetapi isbatkanlah ilallah, hidup yang ada diri saya, dengan akhirnya bisa sambung. Klik, oh iya, semua yang memberikan itu Allah. Dasarin di innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Bukan kau Muhammad, ini langsung Rasulullah loh ya, langsung Rasulullah ayatnya. Bukan sesungguhnya bukan kau Muhammad yang memberikan petunjuk terhadap orang-orang dekatmu yang kau cintai, tetapi saya, kata Allah. Tetapi walakinallaha, tetapi sesungguhnya Allah lah yang memberikan petunjuk terhadap hamba yang dikehendaki. Doa kita sampaikan pada saudara-saudara kita, semoga diberikan kesabaran, diberikan keikhlasan hatinya berjuang di jalan Allah. Bila mana dia gugur, semoga digugurkan sebagai syuhada. Semoga bila mana mereka yang tidak gugur diberikan keikhlasan, ridho, termasuk anak pinaknya yang ditinggalkan dikasih kesabaran. Lahumul Fatihah. Itulah hidup. Yang hidup itu laisa kamislihi syai'un. Kita menganggap samar karena kita tidak tahu. Kita menganggap gaib karena tidak tahu. Sama dengan gini. Ini tutupi gelas. Ketika saya tutup dengan kupeluk, gaib enggak? Gaib. Dikatakan gaib, kita tidak bisa melihat. Jelas ya? Tetapi kegaibannya bukan berarti tidak ada. Ada. Nyata. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Itu ada di mana-mana. Tidak hanya meliputi sukmo atau akal, tetapi juga di dalam ruh atau nyawa atau jiwa. Dalilnya mana? Innahu bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya hidup dan urip iku meliputi atas segala-galanya. Mengapa kita mengatakan samar? Karena masih ada tutup. Bukan perkaranya al-haq itu bisa ditutupi, enggak. Yang tertutup itu mata hati kita. Allah itu mohal, ketutup itu mohal.
Allah itu mokhal, bisa ditutupi sesuatu itu mokhal. Karena di mata Allah sesuatu itu tidak ada. Bagaimana perkara yang tidak ada bisa menutupi yang ada? Paham ya? Lah piye carane Allah iku nyata? Ya tutupi ning atimu bukaan. Nyata. Akhirnya gak gaib. Status Allah itu tidak gaib. Nyata. Lah untuk mencari proses seperti inilah Bapak Ibu, kadung asale ati sampean kali ketutup urusan dunya. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kita enggak percaya. Dikandani atau enggak dikandani, diperingatkan atau tidak, diajarkan, dibimbing atau tidak ajaran untuk membuka tutup ini, la yu'minun, tidak percaya. Akhirnya apa? Khotamallahu ala qulubihi, ketutup hati kita. Akhirnya menganggap samar urip itu. Samar. Terus bagaimana kita amriye tutup itu hilang? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Kasih ajaran yang untuk membebaskan rohaniah kita dari tutup itu. Tapi la ikraha fiddin. Muhammad, nggak ada paksaan. Kaum nggak boleh memaksa umatmu untuk mengikuti awakmu, untuk mengikuti dirimu, menerima ajaran itu, ajaran yang qad tabayyana rusdu minal ghayy, ajaran yang membebaskan rohaniahmu dari belenggunya hawa nafsu, sehingga kita menjadi budaknya hawa nafsu. Kalau sudah diterima, wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah, Al-Baqarah 256 itu tadi. Barang siapa yang meninggalkan, lah ini meninggalkan tutup, meninggalkan iman selain Allah, wa yu'min billah, maka dia betul-betul beriman pada Allah. Artinya barang siapa yang ingin keluar dari jeratan hawa nafsu, yang asalnya kita menjadi budaknya hawa nafsu, sekarang pindah jadi budaknya Allah Subhanahu. Nah itu, setelah itu dengan cara bagaimana kita akan bisa lepas dari jeratan nafsu, kembali kepada zikir tadi. Karena zikir yang kumaksud adalah untuk menghilangkan tutup ini. Itulah zikir rasa. Basa Jawa, basa kitabe adzikru bisiril asrar. Itu masuk di dalam Surah Al-Anbiya ayat 58 kalau nggak salah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Setelah itu kita laksanakan, barulah sampai la ilaha illa ana, selesai mati yo gak apa-apa. Mesti husnul khatimah. Wis gak kadek mesti husnul khatimah. Jadi itulah yang dimaksud Allah atau hidup atau urip yang selama ini kita katakan sebagai sesuatu yang sir, sesuatu yang rahasia, sesuatu yang samar. Biar tidak samar, hilangkan ini. Cintamu pada selain Allah, hilangkan. Apa selain Allah? Dikatakan Allah hubbus syahawah adalah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Garwa makhluk, anak makhluk, dunya brana makhluk. Iki ojo ning jero atimu, cukup ada di dalam, cukup ada di luar jasad mawon. Sebab semua apa yang kau cintai perkara tiga mesti kok tinggal, pasti. Nggak percaya? Ojo percaya bu, sampean Pak ngomong hidup semati cintaku, telek tinggalan mati wong lanang mesti golek
maneh. Wong durung ditinggal ae kadang-kadang sing ndolek maneh kok. Nggih Bu nggih. Nggih. Kuwetir ibu nek ngomong. Tapi Bu, sampean gak usah khawatir. Nek Gusti Allah gak nakdirno ngkei jatah maneh, oyaan ya apa gak ketemu enggak? Jangan khawatir. Tapi masih gak kok oyak nek Gusti Allah jatah loro telu mesti teko. Ojo loro ati. Anggepen kabeh iku dulurmu. Kabeh iku sing gerakno Gusti. Ya loro Gus atiku Gus ngono. Gak loro nek atimu sibuk zikir nang Gusti Allah. Estu sampak garwa kula lho ngomong ngoten. Bi menawa wonten tiyang wedok lintu sing purun meteng. Mesti Pak. Kan juga kula kan bitu. Jadi pengin tambah maneh wong abah niku yugane 12. Kula harus dukure 12 ngoten lho. Tapi sedaya kula ondokne. Jadi bi nek gelem monggo sampean jak mriki dadi siji ning mriki hak iku garwa kula. Lah garwa jenengan ngoten apa? Boro-boro ngomong ngoten, sampean nyuwun ijen mawon parut sing maju. Lah ngoten Bu nggih. Lah iki diubah karakter Pak iku ngempet lu asline we ngoten. Bon. Jadi Pak niku wau yang dimaksud samar kuwi mau karena kita itu memang belum nyatanya Allah. Itulah yang dimaksud samar, di dalamnya adalah hidup atau basa Jawa urip begitu. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Gus, nama saya Bambang, asal dari Kediri. Alhamdulillah kebetulan tanggal 19 September kemarin saya mengikuti tausiah Gus waktu itu di Masjid Corean Kediri, dan saya ikut baiat diteruskan dengan kholwat 40 hari yang alhamdulillah sampai saat ini sudah berjalan 40 hari. Walaupun yang saya rasakan belum sepenuhnya saya wusul kepada Allah, namun ada beberapa pengalaman rohani yang saya rasakan. Dalam hal ini saya ingin bertanya dengan Gus, kebetulan ada kesempatan untuk bertatap mata alhamdulillah. Yang pertama Gus, pada saat saya melaksanakan zikir sir dan sirul asror, seringkali kepala saya seperti ditarik ke atas dan terasa ada bunyi kretek-kretek, kemudian seperti tertidur. Sambil duduk seperti tertidur, kemudian kurang lebih setengah jam saya tersadar, namun posisi tetap di posisi yang semula. Jadi mohon pencerahan hal demikian seperti itu, apa sebenarnya yang ada, apakah ada yang salah dalam saya melaksanakan berzikir? Kemudian yang kedua Gus, barangkali para jamaah nanti ada yang ingin berbaiat, bersediakah Gus Mukhlason Rosid nanti memberikan kepada kami untuk melaksanakan baiat zikir sir dan sirul asrar, kemudian diteruskan dengan kholwat. Mungkin hanya itu Gus yang ingin saya tanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ketika saat si salik kholwat atau suluk nuju wusul Allah, itu terkadang diterjadikan berbagai macam pengalaman rohaniah. Kadang-kadang kita tahu kita keluar dari tubuh, kadang-kadang kita juga tahu kalau kita melihat kita sendiri, kadang-kadang kita tahu juga ditemukan di dalam alam malakut, para malaikat, alam jabarut, alam lahud dan lain sebagainya. Cuman yang ditanyakan di sini adalah ketika saat beliau menjalankan zikir sir dan sirul asror, kepala seakan ditarik, akhirnya ada bunyian kretek-kretek. Apakah itu salah dalam proses saya suluk? Tidak.
Karena apa? Ketika saat menafikan la ilaha tidak ada Tuhan maknanya, kita disuruh menafikan dalam hati kita karena ada sesuatu selain Allah dalam hati kita, itu disuruh membersihkan, nafikan. Kadang-kadang ngalami seperti itu. Itulah proses pembersihan Allah di dalam kotoran hati. Nanti suatu saat insya Allah akan terjadi jenengan sampak ngeblak. Kaget dibetek rombongan, ngerti rombongan? Gemruduk ngono lho. Kretek. Jadi perkara yang menutupi ruhaniyah sampan iki datang Allah, dengan Allah itu dibetek Allah. Ternyata itulah masih Allah. Kadang-kadang sampai ngeblak. Itu adalah proses pembersihan kotoran hati. Rasulullah ketika menjelang akil balik, beliau bahkan mau menerima wahyu, dioperasilah hatinya, kolbunya dari sifat-sifat yang tercela seperti hasud, takabur. Itu adalah pengoperasian. Jadi bentuk Allah mengoperasi hati kita dari penyakit hati kita. Sebab sesungguhnya fi qulubihim maradun, banyak di antara hati manusia itu berpenyakit, yaitu diambil Allah. Karena jenengan proses sirul asrar. Jadi sudah saya katakan benar. Saran saya tetap laksanakan 40 hari 40 malam, bila mana belum ada tanda-tanda bersih total dan likok bertemu Allah, lanjutkan 40 hari 40 malam. Misalnya 40 hari 40 malam kedua kok yusik panggah, belum, tambahi lagi 40 hari 40 malam sesuai dengan saat kejadian kita dihamil, waktu dihamilkan itu. 40 hari itu menjadi darah, 40 hari lagi menjadi daging, 40 hari lagi, maka disitulah Allah meniupkan ruhnya. Lah ini, aku yakin batas akhir 120 hari di dalamnya pasti Allah akan menemuinya. Kalau enggak percaya, lihat di dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Wa mangkana yarju liqa Allahi, barang siapa yang di hatinya ingin bertemu Allah. Wong sing bertemu iku hanya orang yang sudah memegang dzikir. Kalau tidak memegang dzikir, enggak ada keinginan bertemu. Orang yang sudah hatinya memegang dzikir, itulah mereka yang dalam hatinya ada keinginan bertemu Allah. Kalau tidak, contohnya kita semuanya. Waktu sholat di mana kita akan ingin bertemu Allah? Enggak ada. Paling ingin ketemu surga, bertemu pahala. Ya enggak. Padahal surga pahala itu ciptaannya siapa? Allah lah. Kita harus menemui Allah, bukan menemui makhluknya. Ciptaannya surga dan pahala. Dan itu nanti akan katut sendiri, Pak. Rugi jenengan iki umpama sholat tujuannya tidak bertemu Allah, sangat rugi. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Ini tadi. Barang siapa yang ingin dalam hatinya wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at, pasti Allah berjanji dalam waktu yang ditentukan Allah akan bertemu. Siapapun, tanpa ada unsur nasab duriyah, ndak. Sopo sing atine ono kepinginan bertemu Allah. Tetapi saya katakan, hanya orang yang sudah memegang dzikirlah yang ingin bertemu Allah. Selain itu enggak ada. Kita sendiri dulu seperti itu, Pak. Enggak ada hati ingin berjumpa Allah, enggak ada. Makanya ayo ikuti
saran ajaran Rasulullah yang paling inti itu. Bon, itu yang pertama. Yang kedua, jikalau ada yang ingin berbaiat, monggo, silahkan. Cuman saya katakan, baiat apa yang kulakukan ini, yang kami lakukan itu adalah khusus dzikir sirul asrar dan fana'ud dzikri, bukan dzikir jahri siri. Sehingga di situ artinya baiat di situ tidak menjanji, tidak menjanjikan atau menjanji jenengan, tidak menyambungkan, tetapi menyambungkan habl talini roh sampai langsung pada Allah yang selama ini keputus oleh hawa nafsu, akhirnya sering lalai kita. Ini disambung lagi, baru nanti biar hati mudah ingat pada Allah. Monggo silakan, nggak apa-apa. Tapi sayugjanya loh ya, sayugjanya. Sebelum baiat itu ada etika namanya dasar-dasar ilmu tauhid. Yang dasar-dasar itu mengenai tentang rukun Islam hakikate, rukun iman hakikate, aqaid seket, sifat wajib Allah, sifat wajib Rasul. Itu titik nggak wis dipaham. Jenengan pengen untuk mengerti itu secara jelas dan gamblang, niki nomor sing kula paringi 0856 3282 561. Itu nomor pribadi saya. Saya masukkan di konten YouTube saya supaya yang belajar di YouTube ada enggak fahamnya bisa tanya. Jenengan di forum mau takon di depan orang banyak nggak enak. Oke, lewat sini. Lewat sini bisa. Jadi ada 10 dasar tauhid ajaran Rasulullah yang harus kita pahami. Setelah itu kita baiat. Sekarang diwalik, kalau baiat dulu nanti dasar tauhid di belakang bagaimana? Enggak apa-apa, terserah. Katanya mumpung ketemu, silakan. Tapi saya ingatkan, baiat ini pengertiannya adalah menyambungkan talinya ruh sampai yang terputus terhadap Allah disambung kembali. Dengan apa? Hakikatnya syahadat asyhadu alla ilaha illallah, menghadapkan asyhadu bersaksi, berarti ruhaniyah bukan jasmaniyah. Ruhaniyah sampai harus ada rasa iman kepada ilallah, berarti yang membaiat menyambung adalah Allah. Begitulah nantinya. Oke, ada lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu, Bah, menika menawi akal niku sampun saged nrimo iman ingkang panjenengan jelasaken wau. Terus rasa niku sudah mulai secara acak itu bisa menerima kejadian yang ada tanpa ada rasa. Namun masih ada apa itu? Terasa hambanya itu masih ada. Niku pripun? Terus selanjutipun ingkang hakikat tawasul niku nopo kalih hakikatipun bahwasanya hanya Nabi Muhammad yang bisa memberi syafaat. Menika Mbah nuwun. Ngaten nggih. Nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ada 3 tingkatan kekasih Allah. Ya. Yang ketiga-tiganya itu mesti awalnya itu berangkat dari ilmu bimbingan yang sudah diterima kemudian dilaksanakan. Ketika dilaksanakan sudah sampai pada tingkatan ainul basyirah, itu kekasih Allah dibagi 3. Pertama, musyahadatul fana. Yang kedua, musyahadatul kamil. Yang ketiga, musyahadatul baqa. Fana dan kamil masuk makom mahfud. Baqa masuk pada makom maksum. Bon, saya jelaskan.
ketika mayyasya, orang yang dikehendaki Allah dijadikan sebagai kekasihnya karena dia itu melepaskan dengan ridho kekasih selain Allah tadi lewat zikir yang dikumandangkan setiap saat dan waktu. Maka dia ketika masuk di makom musyahadah, makom kekasih Allah, itu ada 3. Pertama, musyahadatul fana, dalam satu hari satu malam bertemu 24 jam, lebih sedikit di dalam hatinya makrifat Allah daripada tidak. Artinya apa? Masih muncul akune hamba lebih besar daripada muncul akunya Allah. Artinya ketika saat jenengan menghadapi masalah, kadang hati tidak bisa. Di situ hati sampean itu melihat semuanya karena Allah, masih melihat makhluknya. Contoh, sampean punya, kalau di Tulungagung itu sawuh apa anu sing banyak itu Pak? Tarambutan, sing kathah tanduran di kebun itu. Pelem ya, oke pelem. Ketika pelem itu sudah tua-tua, sudah waktunya untuk memanen, sampai tahu malam-malam ada yang ingin mencuri. Sampai lihat lewat kaca, si A tahu. Saat itu jenengan tidak bisa melihat Allahnya. Menuduh beriman si A yang berarti muncul hambanya lah, gitu toh. Ini musyahadatul fana sering seperti ini. Jadi lebih besar hatinya itu masih melihat makhluk daripada melihat Allahnya. Seiring dengan jenengan terus fastaqamu, terus mengasah dzikir yang kusebut tadi, dzikir rasa terus diasah, jenengan tidak berputus asa, maka pada saat Allah tentukan dipindahlah ruhaniyah hatimu terhadap musyahadatul kamil. Apa musyahadatul kamil? Lebih sedikit sampai ini tidak makrifat daripada makrifatnya. Artinya 24 jam lebih besar makrifat hati sampai datang Allah pada Allah daripada tidak. Inilah ibarat sepandai-pandai tupai melompat, suatu saat akan jatuh. Keduanya kekasih itu fana dan kamil, itu dimasukkan Allah makomnya makom mahfud, makom kang karakso. Artinya walaupun sampai di fana jatuh kalah dengan nafsu, pasti dengan akan ditolong oleh Allah, diangkat lagi untuk makrifat kembali. Yes. Yang terakhir musyahadatul baqa. Ini adalah musyahadah tidak ada sedetik pun hati sampean kecuali illa liqa illah, kecuali makrifat terus pada baik tidurnya maupun terjaganya. Gak bisa berhenti hati sampean iki, selalu keakuannya Allah yang muncul. Tapi jangan diucap di jobo lo ya, di luar lo. Jangan diucap di luar yang gak paham. Minggir-minggir, Gusti Allah sholat. Ya janganlah. Udah cukup di dalam hatimu itu hanya Allah, la maujudan illallah. Udah. Lah nek iku dilebokno nang jaba, rusak aturane jaba. Sing rusak iku pas gegarwa. Dik, Gusti Allah njaluk. Nah, terus ya apa? Mas gak sempat Mas ngaji terus ngono lho. Bun. Akhirnya disebut maksum. Disebut maksum. Apa maksum itu? Tersucikan. Jadi sudah
sudah nggak terhinggapi belas. Ibarat ya kopi ini endi mang tutupe. Oh ya, selalu tertutup. Laler gak iso melebu, bleduk ya gak iso melebu. Laksana seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua terkait sholawat ya. Tawasul ya, tawasul. Bagaimana secara hakikat mensikapi tawasul? Itu adalah wasilah ya, wasilah. Tergantung wasilah jenengan iku larinya ke makhluk apa pada Allah, terserah. Lah, miturut pandangan hakikat, wasilahmu itu harus pada Allah. Apa sih wasilah? Penyambung. Inilah yang kusebut sebagai apa? Sebagai hablum minallah. Tergantung wasilahmu itu terhadap makhluk apa terhadap Allah. Nek terhadap makhluk, sampan boleh gini, khususon ila secara dohir, ati sampan nujune ya nang makhluk. Ini berarti wasilah sampan iku nang makhluk. Lah, sing kula maksud wasilah inang Allah, wajib di dalam Al-Quran manusia ingin bertemu Allah harus berwasilah. Artinya habl tali nang Allah langsung, ibarat robitoh langsung ini wajah tuas wajhiya. Apa wasilah kita pada Allah? Zikir. Zikir yang kumaksud di sini adalah bila suarin wakalamin walafdin. Itulah zikir sirul asrar, tanpa ngucap tapi dirasa. Itulah wasilah Anda bisa sampai pada Allah. Yes. Banjur syafaat ya. Kul katakan Muhammad lillahi iku tetap kedue Allah opo asyafaatu syafaat jami'an kelawan sekabehane. Muhammad katakanlah syafaat itu milik Allah. Yes. Umumnya kan kita syafaat milik Rasulullah. Lah ngoten nggih? Oke, engko kula uraini sampe gak salah paham. Sehingga perbanyaklah membaca sholawat biar besok itu kita diberi Rasulullah syafaat. Ngene lho Pak, aku takok. Rasulullah niku makhluk mboten? Makhluk mboten? Oke. Jenengan kalih kula makhluk mboten? Oke, nek pancen makhluk dasarin di Al-Kahfi ayat terakhir. Kul katakan Muhammad innama ana basyarum mislukum. Katakan Muhammad terhadap umatmu, sesungguhnya aku ini innama ana, sesungguhnya saya itu adalah basyar, manusia mislukum sama dengan kau. Oleh sebab itu, jangan kau sembah aku, jangan kau puja-puji aku, sembah puja-pujilah apa yang ku sembah. Ini Rasulullah pendidikannya. Caranya bagaimana ya Rasul? Kalau nyembah dateng sinten sing sampean sembah, kenalkan dateng kula sinten sing sampean sembah ya Rasul. Mestinya itu diteruskan terus. Nyuwun sewu, ada hukum syariat, ada hukum hakikat. Kita melihat dari sudut pandang mana? Kalau kita melihat dari sudut pandang syariat, maka jelas sing ngaji ki mukhlason. Jelas yang memberikan syafaat itu Rasulullah. Tapi kalau kita memandang dari kacamata hakikat, kacamata aslinya, tanpa Allah bisakah? Makanya Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah. Sesungguhnya yang memberikan hidayah adalah Allah. Sama syafaat tadi, Rasulullah disuruh mengatakan lillahi asy-syafa'atu jami'an. Katakan Muhammad syafaat itu milik Allah. Cuman Pak Bu, karena Rasulullah itu sosok hamba Allah yang diizini diletakkan syafaat,
maka seakan-akan Rasulullah itu yang syafaati. Tapi asline sing nyafaati iku Gusti. Memang koyoke saya yang memberikan tausiah ini. Nanging itu adalah atas dasar izin Allah disampaikan terhadap jenengan sesama makhluk lewat saya. Paham? Tapi bukan berarti saya makhluk yang mempunyai hak mutlak untuk menyampaikan salah itu. Salah. Yang benar, yang mempunyai hak mutlak, yang berhak semuanya adalah illa billah, yaitu Allah Subhanahu. Iki nek dipikir ati adem, nek dipikir ati panas gak iso nrimo. Mau nyatane raimu ngono son mesti ngono. Ngoten. Wis iki gak iso diterusno. Gak iso diterusno nek wis sampai di situ. Nggak bisa diterus. Saya itu berulang-ulang kali, Pak, mengalami hal yang seperti itu di majelis taklim manapun. Itu terkadang juga ngalami tidak pisan pindo. Saya katakan walana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum waliyat. Itu udahlah. Kalau memang tidak sepaham ya sudah, monggo miturut amalmu ya amalmu, amalku ya amalku. Udah, nggak usah diterusno gegeran iku gak apik. Tujuan kita ngaji iku goleki ademe ati, ayeme ati. Begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid, yang mana beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru yang terletak di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya yaitu ada di Kecamatan Bangsal, Desa Sumber Tebu, Jalan Perjuangan, Desa Glonggongan atau Dusun Glonggongan. Beliau adalah ulama sufi, ulama tauhid yang mengajarkan ilmu-ilmu tauhid dan tasawuf, yang mana dalam ilmu ini juga berkaitan dengan ilmu leluhur Jawa yang mengutamakan ajaran kebatinan atau ilmu ruhani, yang pembahasannya tentang ranah ruhani bukan ranah syariat atau ilmu luar. Ilmu tasawuf dan tauhid ini adalah ilmu yang bertujuan supaya seseorang bisa mencapai ma'rifatullah atau ma'rifat kepada Allah, atau biasa disebut oleh orang-orang Jawa yaitu ilmu sejati atau ilmu hakikat. Pada zaman Wali Songo ilmu ini juga diajarkan oleh Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga, yang salah satunya terkenal dengan ajaran Sangkan Paraning Dumadi, yaitu asal-usul manusia dan tujuan hidup manusia yang asalnya dari Allah akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu tasawuf tauhid ini mengajarkan supaya manusia tidak tersesat nantinya. Tahu sejatinya diciptakan itu harus bagaimana, dan ketika sudah meninggal dunia harus ke arah mana jalannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mukhlason Rosyid benar-benar bisa memberi penerangan bagi kita yang buta akan pengetahuan dan gelapnya perjalanan kita untuk menempuh ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.